Hai, selamat datang pecinta anggrek. Assalamualaikum, kita ketemu lagi di channel Kembang Ayu. Apa kabar sahabat anggrek? Merawat anggrek itu mudah sekali. Kuncinya cuma satu, yaitu harus sabar. Baik, video kali ini Kembang Ayu akan membahas tentang macam-macam media tanam atau disingkat metan. Sahabat pecinta anggrek, banyak sekali pilihan media tanam yang bisa dipakai untuk anggrek. Bahkan tanpa media tanam pun anggrek bisa hidup. Bagi pemula atau yang baru kenal dengan anggrek, media apa yang baik untuk menanam anggrek? Yuk, kita ikuti terus. Siapa sih yang tidak kenal kelapa? Buah yang terdapat di satu jenis tumbuhan dari suku aren-arenan adalah anggota tunggal dalam marga kokos. Pemanfaatan sabut kelapa yang sangat menarik adalah sebagai coco chip, yaitu sabut kelapa yang diolah menjadi kotak-kotak untuk media tanam anggrek. Yang dipotong seperti dadu, bentuknya kotak-kotak dengan ukuran sekitar 2 sampai dengan 3 cm. Di Indonesia, penggunaan coco chip memang tidak terlalu populer. Coco chip banyak digunakan sebagai media tanam anggrek di Thailand. Coco chip umumnya digunakan sebagai pengganjal dasar pot untuk menciptakan drainase yang baik di dalam pot dan sebagai pengganti arang. Coco chip dapat menahan kandungan air dan unsur kimia pupuk, serta menetralkan kadar asam. Pemakaian coco chip bisa dipakai untuk anggrek oncidium ini, seperti Kembang Ayu punya. Namun, di saat musim penghujan, rajin-rajinlah menyemprot dengan fungisida. Dan juga pot yang dipakai sebaiknya berlubang banyak. Untuk media tanam yang kedua, kebetulan Kembang Ayu tidak punya contohnya. Saya ambilkan dari Google saja. Oke. Yang kedua adalah coco pit, yaitu media tanam yang bentuknya halus, masih berasal dari kelapa. Biasanya juga masih ada serabut-serabut kelapanya yang sedikit kasar, seperti ini. Media tanam yang ketiga adalah coco fiber, masih berasal dari sabut kelapa. Bentuknya serabut kasar, biasa disebut juga ijuk kelapa. Coco fiber ini sering dibuat sebagai tambang, keset, dan lain-lain. Dan ini adalah contoh coco fiber yang telah diolah menjadi pot. Ternyata baik juga untuk media tanam Phalaenopsis atau anggrek bulan. Namun sahabat pecinta anggrek, penggunaan sabut kelapa memiliki kekurangan juga, yaitu banyak mengandung zat tanin yang diketahui sebagai zat penghambat pertumbuhan tanaman. Adanya zat tanin ditandai dengan keluarnya warna merah bata saat serabut kelapa direndam dalam air. Sebelum digunakan, rendam selama sehari atau direbus terlebih dahulu sampai warna merah yang keluar benar-benar berkurang.
Sabut kelapa didapatkan dan harganya pun memang murah. Sayangnya sabut kelapa mudah lapu dan busuk, sehingga dapat menjadi sumber penyakit. Tidak heran bila kita menggunakan media sabut kelapa tanpa diolah, akar tanaman anggrek akan busuk dan mati. Jadi bila ingin memakai sabut kelapa sebagai media tanam anggrek, pilih sabut kelapa yang sudah tua. Sahabat pecinta anggrek, media tanam yang keempat adalah arang. Sahabat, siapa sih yang gak tahu tentang arang? Ini adalah favorit kembang ayu. Hampir sebagian besar media tanam anggrek kembang ayu memakai arang. Arang yang digunakan pada umumnya ternyata telah melewati pemanasan suhu hingga lebih dari 1000 derajat Fahrenheit. Arang merupakan media anggrek yang dimanfaatkan sebagai tempat melekat tanaman, terutama yang bertipe tumbuh epifit. Pemilihan arang terjadi karena sifat arang yang cenderung steril akibat proses pembuatan arang yang melalui suhu tinggi, sehingga mikroorganisme telah mati pada proses pembuatan arang. Serta sifat arang yang tidak mudah lapuk merupakan alasan yang tepat untuk akar anggrek melekatkan diri pada medium tanaman pada jangka waktu yang lama. Sahabat pecinta anggrek, pemilihan arang menyesuaikan berdasarkan ukuran tanaman. Untuk tanaman anggrek dengan ukuran besar sebaiknya menggunakan akar arang dengan ukuran besar pula. Begitu juga tanaman yang berukuran kecil sebaiknya menggunakan arang dengan ukuran yang kecil, sehingga tanaman mampu berdiri dengan menimbun perakaran dengan ukuran yang tepat. Adapun kelebihan lain dari arang adalah menahan senyawa yang bersifat racun pada tanaman. Kualitas arang kayu dapat berbeda sesuai dengan jenis kayu yang dipilih. Semakin keras kayu, maka akan mampu menghasilkan kualitas arang yang lebih baik pula. Media tanam yang kelima adalah sphagnum moss. Tahukah sahabat pecinta anggrek, media moss yang beredar di Indonesia masih impor dari luar negeri. Sphagnum merupakan kelompok lumut-lumutan. Media ini memiliki sifat yang unik dalam menangkap air serta bertahan dari kondisi pelapukan. Sphagnum memiliki sel kosong di mana kondisi lingkungan kering, maka sel kosong akan mengikat air. Sedangkan apabila kondisi lingkungan basah atau terendam, ruang akan berisi udara dan membuat sphagnum moss mengambang untuk keperluan fotosintesis maupun respirasi. Sehingga sphagnum memiliki kelebihan akan tahan terhadap kebusukan yang dapat menjadi sarang penyakit yang merusak akar. Hingga saat ini kebutuhan akan suplai sphagnum dipegang oleh negara Chili karena mampu memproduksi sphagnum dengan kualitas baik. Sahabat pecinta anggrek, sphagnum moss ini harganya cukup mahal dan keberadaannya sulit didapat. Namun, sphagnum moss memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah dapat menyerap air dan mempertahankan air dengan baik. Kedua, menjaga kelembapan media dan lingkungan sekitar anggrek. Ketiga, dapat menyerap dan menyimpan pupuk walaupun pemupukan anggrek melalui daun tidak intensif. Dengan demikian sahabat anggrek,
pertumbuhan anggrek akan lebih cepat. Sifat fisik yang menyerupai lumut dapat menyerap air dengan baik, membutuhkan waktu, kecermatan dalam menyiram tanaman anggrek kita. Jangan sampai terlalu basah karena dapat mengakibatkan media jenuh air, sehingga media menjadi asam, lapuk, dan ditumbuhi lumut. Jangan pula sampai terlalu kering karena sifat sphagnum moss yang dapat menyerap kelembaban dan air di akar anggrek, sehingga anggrek kita akan merana jika media terlalu kering. Sphagnum moss baik digunakan untuk anggrek yang pertama, Phalaenopsis, Papilopedium, Oncidium, Cattleya, dan Catasetum, terutama saat fase bibit. Pertumbuhan akan lebih cepat. Anggrek Phalaenopsis yang diimpor dari Taiwan biasanya menggunakan media tersebut dalam pot plastik transparan sampai dengan berbunga. Sahabat pecinta anggrek, perlakuan budidaya anggrek memakai sphagnum moss ini mengharuskan kita lebih cermat dalam memelihara anggrek. Sahabat pecinta anggrek, demikian tadi adalah share tentang media tanam seri yang pertama. Masih ada lanjutan dengan judul share media tanam seri yang kedua. Kembang Ayu berharap untuk tidak bingung lagi dalam memilih media. Oleh karena itu, ikuti seri media tanam seri yang kedua. Sahabat anggrek, jika kamu masih bingung bisa komen di sini. Dan juga buat sahabat anggrek yang mau dapetin notifikasi pengalaman menarik, jangan lupa tekan tombol lonceng. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Kembang Ayu selalu bersamamu. Bye-bye. Terima kasih dan wassalamualaikum.